Suasana di Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender, Durensawit, Jakarta Timur mencekam saat aksi tawuran pemuda kembali pecah pada Kamis malam. Dua kelompok pemuda dari wilayah Kebon Singkong, Klender saling serang dengan pemuda warga Cipinang Jagal, Pulau Gadung menggunakan batu, kayu, hingga petasan. Kedua kelompok ini baru saja melakukan aksi yang sama pada Kamis dini hari. Tak sampai 24 jam, tawuran kembali diulangi kedua kelompok warga yang wilayahnya terpisahkan oleh jalur kereta dan jalan raya Gusti Ngurah Rai. Akibat tawuran ini, pengendara jalan pun tak berani melintas karena khawatir dengan masa tawuran yang kian memanas. Aparat Polri, TNI, dan Satpol PP pun kembali turun tangan agar tawuran dihentikan. Petugas bahkan harus menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Saat ini situasi terkini sudah bisa kita kendalikan, sementara kita menghimbau kepada Bapak dan Wakil maupun rekan-rekan dari pemerintah kota, dari Polsek Durensawit maupun dari Polres Jakarta Timur. Berikut dibantu oleh warga Persingkong untuk menghimbau warganya untuk masuk ke rumah masing-masing. Berbagai upaya telah dilakukan aparat untuk menyelesaikan tawuran warga ini. Namun, tawuran tetap terjadi hingga meresahkan warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari @coki-coki13. Ini beliau mengatakan, lapor Pak Polisi di Bawen, Semarang. Aksi kreak mulai meresahkan warga. Sering membuat keributan di jalan raya yang membuat khawatir pengguna jalan. Mohon diamankan, Pak. Baik, selanjutnya ada dari @Doni Suhendar 73. Dia mengatakan, lapor Pak Polisi di Ringin Putih, Semarang. Ini Jawa Tengah, saat pagi dini hari sering terjadi pencurian sepeda motor. Mohon pelaku segera ditangkap, Pak. Oke, baik. Berikutnya ada dari @novan_ahmad77. Lapor polisi di Jalan Bandengan Selatan, Pekojan, Jakarta Barat, rawan begal dengan sajam. Dan saat jam pagi dini hari, ini sudah sangat meresahkan warga. Mohon patrolinya, Pak. Oke, pemirsa, itu dia terkait dengan lapor polisi oleh warga. Ini diantaranya mungkin dari Jakarta, ada yang juga dari beberapa tempat lainnya. Dan pemirsa, laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa massa Aliansi Peduli Demokrasi di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Massa melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk dan menyegel pintu kantor sebagai bentuk protes karena laporan dugaan kecurangan pilkada tidak ditanggapi. Ayo, karena pihak kepolisian adalah suara kita, pihak kepolisian adalah saudara kita. Kericuhan terjadi saat puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi atau AMPD saling dorong dengan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Massa membawa keranda mayat sambil menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk protes kepada pihak Bawaslu karena berbagai laporan dugaan kecurangan paslon yang telah dilayangkan tidak ditindak tegas. Massa juga melakukan aksi bakar ban dan melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk. Peserta aksi kemudian menyegel kantor Bawaslu dengan melakban pintu masuk kantor. Massa mengecam Bawaslu Pandeglang yang dianggap tidak serius dalam menangani laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan di Pilkada Serentak 2024. Menuntut untuk Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk kemudian mengoreksi kembali terkait laporan yang itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dalam hal ini adalah Gubernur. Massa berharap aksi unjuk rasa ini akan ditanggapi oleh pihak Bawaslu. Mereka berharap Bawaslu bersikap adil dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada Serentak.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Satgas TPPO berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Ya, dalam operasi ini Bareskrim Polri, Polda Kepri, dan Polres Karimun menangkap 3 diduga terlibat dalam penjaringan perdagangan orang. Ketiga pelaku merupakan warga negara Indonesia yang telah lama jadi target operasi. Mereka diringkus saat melangsir korbannya dengan kapal cepat menuju perbatasan Indonesia-Malaysia. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan dengan memeriksa peran masing-masing para pelaku. Modus baru ataupun yang banyak terjadi. Karena beberapa Polda, kami terakhir mendapat laporan dari Polda Sumut menangkap 22 korban dengan pelaku, di mana mereka melalui pintu yang ada di Karimun. Ini menjadi perhatian kita. Kemudian, adapun modus yang dilakukan adalah melangsir. Jadi mereka dengan speed kecil menuju perbatasan Indonesia Malaysia, yang tepatnya di Lentiga ya, di Lentiga. Pemirsa, tak jelas-jelas seorang residivis kasus pencurian kembali ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Pelaku didapati mencuri ponsel di sebuah rumah milik warga dan menggadainya kepada orang lain. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Today bersama rekan kami Pram Senjaya dan Fazila Harunisa dan langsung di iNews Center Jakarta. Saya Togi Sinaga, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Bye-bye. Awak dari Klewang. Tanya handphonenya dan dicono tadi. Seorang residivis kasus pencurian tak bisa berkutik saat diamankan petugas kepolisian di daerah Ganting, Kota Padang, Sumatera Barat atas kasus pencurian ponsel di rumah warga yang ia bobol. Mana dia? Usai diamankan, petugas melanjutkan pengembangan mencari barang bukti hasil pencurian pelaku. Kiko. Hah? Kok? Mari kau tersewi dah kok. Tak jauh dari lokasi penangkapan, petugas menemukan tas berisikan dokumen penting milik korban yang dibuang pelaku ke semak-semak usai mencuri. Tak sampai di situ, petugas juga mencari barang bukti ponsel curian yang telah digadaikan pelaku kepada seorang pengepul barang bekas. Untuk pelaku sudah kita amankan, berikut dengan barang bukti kita serahkan kepada pemeriksa yang ada di unit Reskrim Polresta Padang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.